Masih di tempat yang sama di mana Lin Xiu telah melakukan perpisahan dengan Shinmu. Sedangkan Jenderal Shin baru tahu kalau Shinmu memiliki marga yang sama dengannya. Tapi meskipun begitu, sepertinya tidak ada hubungan keluarga di antara mereka. Terlebih lagi dia membicarakan tentang perbedaan status yang mereka miliki. Shinmu terlihat sama sekali tidaklah peduli dengan apa yang dia katakan. Berbeda dengan orang-orang di sisinya, sebab Jenderal Shin itu telah menganggap Shinmu sebagai orang buangan, yang bahkan dia itu tinggal di tempat seperti dasu. Sebuah kesalahan besar bagi Jenderal Shin karena ia telah membuat marah rekan-rekan Shinmu. Bahkan mereka itu bersiap untuk segera menghabisinya, yang akhirnya membuat Jenderal Shin sadar kalau ada yang tidak beres. Ia pun mencoba untuk pergi dari tempat itu, namun para ketua Papilion menghentikannya. Untung saja Shinmu masih baik hati dan akan membawa Jenderal Shin untuk pulang. Di perjalanan itu, Jenderal Shin pun bisa melihat kalau orang-orang di sana memanggil Shinmu sebagai Tuan Muda. Sebuah hal yang tentu saja membuat Jenderal Shin terkejut. Pasalnya, semua orang di sini sangatlah menghormati Shinmu. Pada akhirnya dia pun telah sampai di pintu keluar, di mana Jenderal Shin pun melihat kedekatan antara Fu Yundi dan juga Shinmu. Ia juga baru mendengar kalau kota ini telah menjadi milik mereka. Jenderal Shin sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, karena seharusnya Fu Yundi ini memiliki dendam kepada Shinmu karena dia telah menghabisi putranya. Ia pun mulai berpikir kalau Fu Yundi memilih untuk berganti haluan dan tidak ingin mendukung kekaisaran Yang Kang, karena dia itu tahu kalau kekuatan di belakang Shinmu sangatlah kuat. Meskipun Shinmu memiliki posisi yang tinggi di sini, bagi Jenderal Shin ia tidak akan mungkin bisa menandingi dirinya. Ia pun mulai melakukan perjalanan untuk pulang. Tapi dia ini baru sadar kalau kota naga telah berganti pemilik. Atau dengan kata lain, Fu Yundi sudah lama digantikan oleh Xiaoyu. Jenderal Shin ini memiliki kepekaan yang cukup tinggi. Ia bahkan tahu kalau penguasa kota sudah tidak ada. Dan sekarang kota ini telah dipenuhi oleh orang-orang dari Sekte Tianmo. Ia pun penasaran apa posisi Shinmu di Sekte Tianmo, sampai-sampai begitu dihormati. Jenderal Shin merasa jika pasukan mereka tidak dihentikan, maka ketika mereka memasuki kota, sudah pasti seluruh pasukan akan dalam bahaya. Dengan lepasnya kota ini, maka kekaisaran Yang Kang tidak mungkin bisa memasuki Dasu dengan mudah, sebab kota ini telah menjadi milik Shinmu. Nah, untuk Shinmu sendiri hanya mengamati kepulangan mereka. Ia pun menggunakan mata dewanya untuk melihat pilar penjaga kota. Ia sungguh terpukau dengan harta dari kota ini, karena pilar naga saja mengandung begitu banyak kekuatan. Vitalitas yang ada di sana seakan-akan menunjukkan gerakan tinju. Shinmu pun sempat mempelajarinya. Meskipun ini tidak sekuat tinju Kakema, tapi jika mempelajari teknik itu, maka mungkin Shinmu dapat menggunakannya di dalam kegelapan. Waktu pun telah berlalu sampai akhirnya Shinmu ditemui oleh dua pelindung Sekte Tianmo, yang mana mereka memberikan pesan dari Sang Master. Shinmu pun membaca isi surat dari Sang Master, di mana ia memberitahu kalau umurnya sudah tidak lama lagi, dan mungkin dia hanya bisa bertahan hidup sampai 7 tahun saja. Ia pun berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan pemimpin mudanya. Shinmu pun meminta mereka untuk mengirimkan balasannya. Ketika dirinya sudah kembali dari kegelapan, maka Shinmu akan pergi ke Yang Kang untuk menemui Master. Sesaat kemudian kakek pincang pun datang untuk memberitahu kalau kepala desa sudah siap untuk melakukan perjalanan. Malam ini mereka akan mulai pergi menuju kegelapan. Mendengar hal tersebut membuat Shinmu bersemangat. Malamnya Shinmu pun menemui para kakeknya, termasuk juga dengan kepala desa. Ia meminta Shinmu untuk terus berada di sampingnya, karena kegelapan bukanlah tempat yang mudah untuk dilewati. Nenisi pun diminta untuk memberikan kitab suci iblis giok agung kepada Shinmu. Dengan teknik itu, maka akan membantu Shinmu dalam melindungi dirinya. Shinmu benar-benar terpukau dengan apa yang telah dia terima. Bahkan dia itu bisa membentuk sarung tangan yang begitu ringan. Kakek pincang pun memberikan liontinnya yang berasal dari kekaisaran Yang Kang. Ia meminta Shinmu untuk tidak menghilangkan hal itu, karena untuk mendapatkannya, kakek pincang harus membayarnya dengan satu kaki miliknya. Selain itu, kakek obat dan kakek long juga ingin memberikan sesuatu kepada Shinmu. Kakek obat pun memperlihatkan darah naga asli untuk bisa diberikan kepada kakek long.
Kakek Long pun mulai menggunakannya, yang mana dia melukis 4 penjaga untuk bisa melindungi Shinmu. Dan 4 penjaga itu juga adalah yang melindungi desa mereka. Kepala desa juga meminta kakek Ma untuk memberikan berkah patung Zen kepada Shinmu. Kakek Ma paham dan langsung saja memberikan hal tersebut kepadanya. Selanjutnya adalah giliran kakek Yaba dan kakek Pu. Mereka akan meningkatkan vitalitas kepada diri Shinmu, yang mana dengan begitulah vitalitasnya bisa terjaga dan berkembang dengan mudah. Kakek buta langsung saja mengaktifkan vitalitas di dalam diri Shinmu. Dengan gabungan dari kekuatan kakek Yaba dan kakek Pu, kakek buta telah membuka paksa 9 mata surgawi milik Shinmu. Dengan gini dia bisa melihat dengan jelas di dalam kegelapan. Semua orang telah memberikan semua yang ingin diberikan kepada Shinmu. Setelah semua itu, Shinmu langsung saja menggunakan 9 mata surgawinya. Meskipun melihat dari jauh, namun dia bisa melihat sosok-sosok jahat yang ada di dalam kegelapan. Ini tentu saja membuatnya terkejut. Kepala desa pun mulai melakukan sesuatu yang mana seketika saja tubuhnya dipenuhi oleh energi spiritual. Kaki dan tangannya juga telah terbentuk. Selain itu, pedang yang telah lama dirinya segel mulai bereaksi terhadap kekuatannya. Pedang tersebut pun segera pergi menuju ke tempat kepala desa berada. Padarnya kita pun diperlihatkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh kepala desa. Shinmu yang baru pertama kali melihat hal itu benar-benar terpukau. Bahkan cahaya yang dia keluarkan jauh lebih terang dibandingkan batu permata di kota naga, yang seakan-akan dunia hidup karenanya. Para kakek sudah tidak terkejut lagi dengan kekuatan kepala desa, karena bagaimanapun dia adalah dewa perang. Dia yang telah 400 tahun tidak bergerak kini akan meninggalkan gunung tersebut. Kepala desa pun mengajak Shinmu untuk memulai perjalanan. Di sini Shinmu meminta Nenek Si untuk tidak perlu khawatir, karena dia ini akan kembali dengan selamat. Saat itulah Shinmu dan kepala desa mulai melakukan perjalanan mereka. Kegelapan pun langsung saja menyambut Shinmu. Namun berkat adanya harta yang dirinya terima dari para kakek, kegelapan tidak akan berani kepadanya. Terlebih lagi, kepala desa ada di sisinya. Shinmu pun bisa melihat naga-naga yang melindungi kota Singlong. Ia pun menjadi tidak heran mengapa kegelapan tidak berani masuk. Kepala desa meminta Shinmu untuk tetap berada di sisinya, sebab bisa saja ada bahaya yang muncul di depan sana. Di sini mereka pun melihat sebuah celah, namun kepala desa tahu itu bukanlah celah sembarangan. Terlebih lagi, itu bukanlah satu celah, melainkan beberapa celah, yang seakan-akan itu adalah sebuah cakaran. Sesaat kemudian, terdengarlah sebuah suara yang cukup mengerikan, dan ini juga pernah Shinmu dengar. Ia pun menjadi amat ketakutan, sedangkan kepala desa tahu betul kalau sosok itu berada tepat di belakang mereka. Dan kita pun diperlihatkan dengan mata yang sangat besar. Ternyata Shinmu dan kepala desa sudah berada di genggaman tangan makhluk tersebut. Merasa ini berbahaya, Shinmu pun mencoba untuk bersiap melawannya. Tapi di sini ada kepala desa, jadi dia itu dengan begitu mudah mengalahkan roh kegelapan tersebut dengan kekuatan yang dia miliki. Shinmu benar-benar terpukau dengan teknik pedang yang kepala desa miliki. Ia pun akhirnya paham mengapa kakek obat mengatakan mereka memiliki teknik pedang terkuat. Setelah mengalahkan makhluk itu, kepala desa pun akan mengajak Shinmu ke sungai Yongjiang, karena kota yang dia cari kemungkinan berada di sana. Tapi perjalanan mereka cukup jauh, jadi kepala desa akan membawa Shinmu melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Dengan begitu santunya, kepala desa pun mulai berlari. Kecepatannya tidaklah main-main, bahkan mungkin lebih cepat daripada kakek pincang. Dia dengan mudah melintasi berbagai tempat di Dasu. Shinmu pun dibuat terpukau dengan apa yang telah terjadi. Ia juga bisa melihat para dewa yang sedang melindungi tempat mereka masing-masing. Perlahan-lahan namun pasti mereka pun sudah semakin dekat ke arah tujuan. Dan kita pun sempat diperlihatkan dengan kota yang berada di balik sungai Yongjiang. Padarnya, Shinmu dan kepala desa pun menghentikan perjalanan mereka karena melihat ada yang tidak beres pada tempat tersebut. Shinmu pun menggunakan matanya untuk melihat apa yang terjadi di depan sana. Dan dia pun dibuat terkejut dengan datangnya ribuan pasukan yang melintas di sekitaran tempat mereka. Beberapa dari para makhluk itu memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya.
Entah apa yang terjadi karena para makhluk itu, entah apa yang terjadi karena para makhluk itu hanya melintasi Shinmu dan kepala desa. Apa yang dia lihat sekarang merupakan keajaiban yang mengerikan. Shinmu tidaklah tahu apakah mereka itu dewa atau iblis. Kepala desa memberitahu kalau mereka itu adalah mayat dari dewa dan iblis. Shinmu baru tahu akan hal ini. Ternyata setiap dasu diselimuti kegelapan, para mayat itu akan bangkit. Hanya saja ia masihlah belum tahu kemana mereka itu akan pergi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Shinmu dibuat penasaran kemanakah jasad para dewa dan iblis itu pergi setelah mereka dibangkitkan. Yang ternyata di depan sana ada medan perang kuno dewa dan iblis. Kepala desa pernah pergi ke sana pada siang hari. Kala itu tidak ada mayat dewa ataupun iblis yang terlihat. Namun ketika di malam hari mereka bangkit untuk kembali berperang. Tidak hanya itu, di sini Shinmu juga dikejutkan dengan sosok yang sangat besar. Kekuatannya bahkan hampir saja membuat Shinmu terpental. Ini semua berasal dari pertarungan para dewa dan iblis. Bisa dikatakan mereka itu sudah melakukan hal ini selama 20.000 tahun. Tentu waktu ini sangatlah lama. Bahkan mereka yang mati pun tetap bertarung. Kepala desa takut kalau pertarungan itu akan membangunkan dunia kematian kuno. Ia pun meminta Shinmu untuk bersembunyi dulu, karena akan ada sosok yang sangat mengerikan. Ia disebut sebagai Yodu. Setelah semua makhluk hidup dan mati, tujuan akhir setelah kematian semua dunia adalah dirinya. Mereka akan segera melihat sosok Yodu itu. Kita pun diperlihatkan dengan sosok kakek tua yang cukup mengerikan. Ia selalu membawa lentera hijaunya. Kepala desa memberitahu kalau kakek tua itu adalah suami Yodu, yang terlahir dari sihir kuno yang mengerikan. Ia dikenal juga sebagai Raja Bimbingan. Mereka harus tetap tenang dan jangan sampai menarik perhatiannya. Dengan perasaan yang mencengkam, Shinmu dan kepala desa pun melintasi tempat tersebut. Sedangkan kita diperlihatkan dengan kapal-kapal kertas yang diciptakannya. Ternyata itu mengangkut para roh-roh yang tenggelam di danau. Leontin Gyoximu pun mulai bereaksi, yang sepertinya ia tengah memberikan arahan kepadanya. Di balik kabut tebal itu muncullah sosok wanita yang tidak bukan adalah sosok yang sebelumnya dilihat oleh Shinmu. Ia pun mencoba untuk mengejarnya dan tentu saja membuat kepala desa terkejut karena Shinmu telah melanggar peringatannya. Alhasil Raja Bimbingan pun menghentikannya karena seorang makhluk hidup tidaklah boleh bertindak di luar jangkauannya. Seketika saja Shinmu pun mengingat semua kenangannya, yang mana ini semua berasal dari kekuatan lentera hijau. Perlahan-lahan Shinmu pun mulai tenggelam dalam kekuatan tersebut. Karena ternyata lentera hijau itu akan menyerap jiwa dan juga keterampilan seseorang. Kepala desa segera bertindak dan meminta maaf atas tindakannya. Terlebih lagi mereka tidak ada niatan untuk mencampuri urusan Yodu. Karena mereka itu hanya ingin pergi ke kota yang terbebas dari rasa kekhawatiran. Untung saja Raja Bimbingan bisa mengerti. Namun dia memberitahu kalau mereka tidak akan bisa pergi ke sana. Shinmu akhirnya tersadar dan kepala desa pun segera pergi membawanya untuk menjauh. Ia meminta Shinmu agar menghindari tentara Yodu, karena bagaimanapun mereka tidaklah boleh ikut campur dalam urusan Yodu. Hanya saja Shinmu penasaran mengapa Raja Bimbingan menganggap mereka tidak bisa mencapai kota. Selain itu sebelumnya Shinmu melihat sosok yang dirinya kenali. Bisa saja itu adalah saudaranya atau bahkan ibunya. Kepala desa mencoba menenangkan Shinmu. Ia yakin kalau Leontin Gyoknya telah mengarahkan mereka ke sungai Yongjiang. Jadi lebih baik mereka pergi ke sana dulu. Perjalanan pun mulai mereka lakukan. Hanya saja mereka agak memutar sedikit supaya bisa terhindar dari Yodu. Kepala desa meminta Shinmu untuk tetap waspada karena jebakan kota Yuhosing bisa saja muncul. Di sini Shinmu pun dibuat terkejut dengan tulang yang bisa berbicara. Tulang ini pun terkejut karena ada makhluk hidup yang masuk kemari. Alhasil para kerangka di bawah tempat itu pun mulai berkeluaran, yang tentu saja mengejutkan mereka. Shinmu penasaran siapakah mereka. Kepala desa bisa merasakan kalau tulang-tulang ini masih memiliki kekuatan suci dan sebagian memiliki kekuatan iblis. Keterkejutan mereka tidak berhenti sampai di situ saja, karena tulang besar yang ada di atas mereka pun mulai bangkit, dan sosok ini sangatlah besar.
Dari segi penampilan, monster ini sangatlah mirip dengan monster Golden Hornet. Para mayat yang iri dengan makhluk hidup berencana untuk melakukan penyerangan agar bisa mengambil daging mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak akan pernah dibiarkan oleh kepala desa. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, kepala desa tidaklah kesulitan untuk menumbangkan para mayat. Hanya saja masalah harus menimpa Shinmu karena ia telah terkena serangan. Sedangkan kepala desa sendiri tidaklah menyadari hal itu, karena bagaimanapun mayat ini bisa memulihkan diri dengan cepat. Alhasil dia pun dibuat terkejut dengan Shinmu yang telah dibawa masuk ke dasar danau. Untung saja pelindung yang sebelumnya diberikan oleh Kakema pun telah aktif. Dan kekuatan Zen pun muncul untuk bisa melindungi mereka dari mayat-mayat ini. Cahaya suci yang dia keluarkan seketika saja menghancurkan mayat-mayat itu dan mereka tidak bisa memulihkan diri. Sedangkan monster besar ini juga telah dibuat tidak berdaya oleh kekuatan Kakema. Para mayat yang tersisa segera pergi melarikan diri. Ternyata patung Zen yang digunakan oleh Kakema hanya akan aktif jika Shinmu dalam kondisi hidup dan mati saja. Dan itu hanya bisa digunakan satu kali saja. Dan begini Shinmu pun tidaklah memiliki pelindung lagi. Alhasil akan sulit bagi dirinya untuk bisa memasuki sungai Yongjiang. Di sini kita pun diperlihatkan dengan sebuah perahu yang sedang mendekat, yang tentu saja bisa dilihat oleh kepala desa dan juga Shinmu. Ia penasaran siapakah yang membawa perahu itu kemari. Situasi benar-benar sunyi. Shinmu pun dibuat terkejut karena orang yang di perahu adalah pria tulang. Selain itu ada pria lain yang mengenali kepala desa dan sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Kepala desa memintanya untuk mengantarkan mereka ke tempat bernama Huyousing. Perahu ini bisa saja mengantar mereka selama mereka itu memiliki uang. Sedangkan dia ini sudah tidak memiliki uang untuk membawa mereka. Kepala desa pun menanyakan apakah dia memiliki uang lainnya agar bisa membantu mereka menyeberang. Pria ini pun bersedia untuk membantunya karena tidak banyak generasi seperti mereka yang masih hidup. Kepala desa pun dengan senang hati menerima uang yang dia berikan. Pria tua ini memuji kepala desa karena meskipun mereka sudah tua, kepala desa tetap menjaga kekuatannya. Hanya saja pria ini memiliki keuntungan, sebab dia itu lebih muda beberapa tahun dari kepala desa, jadi dia itu bisa hidup lebih lama. Pria tua ini ternyata bernama Lingxing. Dia kehilangan jari manisnya dan itu semua adalah ulah dari kepala desa. Selama mereka melakukan perjalanan dengan perahu, kepala desa pun mulai memberitahu kalau dia dengan Lingxing bisa dikatakan sebagai musuh dan rekan juga. Lingxing merupakan pria yang sangat menarik. Dia telah melihat begitu banyak misteri di dunia ini. Kepala desa juga merasa iri kepadanya karena Lingxing bisa menjalani hidup tanpa beban. Meskipun udah cukup lama tidak bertemu, tapi kepala desa tidak menduga akan kembali bertemu dengannya di sini. Sepertinya Lingxing masihlah belum berhenti untuk berpetualang. Di sini Shinmu penasaran mengapa mayat-mayat tulang ini tidak bergerak, padahal sebelumnya mereka telah diserang habis-habisan. Ini terjadi karena mereka telah berada di perahu. Perjalanan pun terus mereka lakukan. Dan perlahan-lahan mereka pun mulai melintasi air terjun Yongjiang. Ternyata di sana ada jalur air tersembunyi. Bahkan Shinmu dan kepala desa bisa melihat sosok-sosok yang memiliki wajah yang sangat mengerikan. Kepala desa meminta Shinmu untuk tidak panik karena mereka semua telah tersegel di dinding. Jadi mereka itu tidak akan bisa keluar. Ada begitu banyak pertanyaan di dalam diri Shinmu mengenai tempat ini dan juga perahu itu. Bahkan kepala desa juga cukup sulit untuk bisa menjelaskan kepadanya. Jadi satu-satunya harapan mereka adalah Liontin Giok Shinmu. Karena itulah yang menunjukkan jalan kepada mereka. Jadi kemungkinan besar itu akan mengantarkan mereka ke kota Yuoxing. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di dunia orang mati. Tapi ada sebuah tulisan yang harus menghentikan orang hidup. Ketika baru saja sampai, Shinmu pun berubah menjadi manusia tulang, begitu pula dengan kepala desa. Berbeda dengan pria tulang tadi yang kini menjadi seorang manusia. Dia pun memberitahu kalau orang hidup bisa mati, begitu pula orang mati bisa hidup. Inilah hukum dunia orang mati. Ia pun mempersilakan mereka untuk turun dari perahunya, karena tujuan mereka telah sampai.
Kini Simu dan kepala desa pun akan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka pun telah sampai di sebuah desa, di mana di sana terdapat sosok-sosok aneh. Bahkan di sana dia pun melihat para warga desa yang sedang bekerja. Tapi ada kabut tebal, jadi bagaimana bisa mereka bertani? Di tengah perjalanan itu, Simu bisa melihat para warga desa, yang sepertinya mereka adalah orang-orang yang telah mati. Mereka ini terus memperhatikan Sinmu dan kepala desa. Karena bagi orang-orang di sini, mereka itu adalah makhluk yang telah mati. Seorang tetua pun muncul untuk menanyakan tujuan mereka, yang mana kepala desa langsung menanyakan jalan menuju kota Yuaoxing. Mereka ternyata harus melintasi kabut tebal dan menyeberangi sungai. Dan begitulah kota Yuaoxing bisa terlihat. Simu dan kepala desa paham, jadi mereka pun akan melanjutkan perjalanan. Hanya saja Simu merasa ada yang aneh. Ia pun menggunakan mata dewanya untuk melihat apa sebenarnya mereka. Dan seketika saja tetua yang dirinya lihat tadi berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Jadi bisa dikatakan kalau orang-orang di desa itu bukanlah manusia, melainkan iblis yang menyamar. Kepala desa paham, hanya saja mereka tidak perlu khawatir, karena para iblis itu sepertinya tidak ingin menyerang mereka. Simu penasaran apakah kota Yuaoxing merupakan wilayah iblis. Untuk saat ini, kepala desa juga tidak tahu, dan hanya meminta Sinmu untuk tidak memikirkan apapun. Berhubung mereka sudah ada di sini, jadi lebih baik mereka melanjutkan perjalanan. Jikapun kota Yuaoxing memang berhubungan dengan iblis, maka mereka harus segera keluar. Sinmu dan kepala desa kembali melanjutkan perjalanan. Sepertinya mereka telah melewati lautan kabut. Sungai yang sebelumnya dikatakan oleh iblis tadi kemungkinan adalah sungai larva itu. Dan di hadapan sana merupakan kota Yuaoxing. Di tengah kebingungan Sinmu, liontinnya pun mulai bereaksi. Ia mencoba membawa Sinmu ke arah yang berbeda, di mana di depan sana terlihat ada sebuah kapal besar. Awalnya dia mengira ini adalah kapal matahari, namun yang dibawa oleh kapal itu bukanlah matahari karena sinarnya begitu redup, yang mana itu adalah bulan rusak. Jadi ini adalah kapal bulan. Penampilan dari kapal ini sangatlah berbeda dengan kapal matahari. Simu penasaran bagaimana cara kapal itu berakhir di dunia orang mati. Kapal itu sepertinya memiliki hubungan dengan kota Yuaoxing, sebab liontinnya terus bereaksi. Bagi kepala desa, kapal bulan memang hanya akan bergerak pada malam hari saja. Dan begitu pula dengan kota Yuaoxing yang muncul pada malam hari juga. Jadi kepala desa berpikir kalau sesuatu di dalam kapal pasti memiliki petunjuk untuk mereka. Sebuah suara pun mulai terdengar, yang mana itu adalah nyanyian dari seorang wanita. Mendengar hal tersebut seketika saja membuat Sinmu menangis. Ia tidak tahu apa yang terjadi karena menganggap suara ini begitu familiar. Bahkan sosok gadis tersebut juga mengingatkan Sinmu akan masa lalunya. Meskipun ingin bertemu dengannya, Sinmu memilih untuk kembali. Kepala desa memintanya untuk memikirkan hal itu lagi, karena bisa saja wanita ini adalah saudara atau bahkan ibu Sinmu. Namun di hadapan mereka bukanlah seorang manusia, melainkan iblis yang menyamar. Sinmu bisa melihatnya dengan mata dewa ini. Ia mengenali iblis itu yang sebelumnya telah tersegel, namun kini dia telah terbebas. Iblis itu telah melarikan diri ke kota orang mati. Dan iblis ini jugalah yang secara terus-menerus menyamar menjadi gadis di dalam ingatannya, untuk bisa menarik Sinmu menuju ke dalam kegelapan. Kepala desa sadar kalau iblis ini kuat karena bahkan mampu menipu dirinya. Iblis ini menagih janji yang Sinmu berikan kepadanya yang bahkan telah membuatnya marah. Namun karena mereka ingin menemukan kota Yuaoxing, jadi iblis itu akan bekerjasama dengan mereka. Dia ingin membuat kesepakatan yang mana selama liontin giok itu diberikan kepadanya, maka dia akan membawa mereka ke kota Yuaoxing. Tentu Sinmu tidak akan masuk ke dalam jebakannya. Berhubung mereka telah membuat keputusan, jadi iblis itu pun langsung saja melancarkan serangan kepada mereka. Perlahan-lahan namun pasti, sosok iblis ini pun mulai menunjukkan wujud dia yang sebenarnya. Selain itu, Sinmu dan juga kepala desa terlihatlah terjebak dalam api iblis miliknya. Sebuah mantra pun mulai iblis itu ucapkan yang mengakibatkan Sinmu dan kepala desa harus terhisap ke dalam mata yang begitu besar. Entah apa yang terjadi karena tiba-tiba saja Sinmu dan juga kepala desa dibawa berpindah ke sebuah tempat, yang mana iblis ini memberitahu kalau ini adalah dunia gelap.
Baginya, mereka itu tidak akan bisa lepas dari teknik itu. Kepala desa tahu kalau iblis ini menciptakan momen bahagia bagi dirinya. Simu tidak ingin berlama-lama lagi dan harus mencari jalan untuk keluar. Namun dia masih bingung di manakah pusaran yang membawa mereka. Di tengah semua itu, tanaman ini pun mulai berubah ke bentuk yang sangat mengerikan. Di mana di dalam bunga itu muncullah beberapa sosok yang memiliki penampilan mengerikan. Simu ingat pernah melihat mereka pada lukisan yang ada pada buku Buddhazan. Jadi bagaimana bisa mereka muncul di sini? Seharusnya sebagai manusia mereka tidak memiliki pikiran iblis sebanyak itu. Kepala desa menjelaskan kalau teratai murni saja bisa diresapi oleh kekuatan jahat, apalagi hati manusia. Jika mereka lepas dari ajaran Zen, maka akan jatuh ke dalam kendali iblis. Para iblis ini bernama Tenbu, Ryube, Bianjilubo, Gangufo, Asura, Puneraba, Ludau, dan Yakabu. Mereka dikenal juga sebagai 8 iblis elit dan juga merupakan pilar iblis. Kepala desa memberikan selai rambutnya kepada Sinmu, karena hal itulah yang akan melindunginya. Para iblis pun segera melakukan penyerangan, di mana kepala desa tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada Sinmu. Semua serangan yang para iblis itu lancarkan bisa dengan mudah dirinya hancurkan. Semua serangan yang iblis itu lancarkan bisa dan mudah dihancurkan oleh kepala desa. Bahkan seluruh teratai iblis juga telah dirinya musnahkan. Pusaran yang membawa mereka kembali muncul. Jadi kepala desa dan Simu pun bergegas untuk pergi. Tapi di dalam sana terdapat beberapa rintangan yang mencoba untuk menghentikan mereka. Bagi kepala desa, semua ini bukanlah apa-apa. Ia pun segera mengeluarkan pedang-pedangnya untuk melindungi Sinmu. Namun Simu merasa ada yang aneh pada lorong ini. Dan benar saja di depan sana iblis tersebut sudah menunggu mereka agar bisa dirinya makan. Untung saja pedang-pedang kepala desa masih dapat melindungi Sinmu dan membuat iblis itu melepaskannya. Bahkan ketika dirinya hendak kembali melakukan penyerangan, pedang kepala desa telah kembali melukainya dan memaksanya untuk mundur. Namun Simu sepertinya harus terpisah dulu dengan kepala desa, karena yang keluar dari pusaran itu hanyalah dirinya saja. Kepala desa berjanji akan segera menyusul Sinmu, jadi dia itu harus berhati-hati dulu. Terlihat kalau iblis ini berusaha untuk keluar, namun segera ditahan oleh kepala desa. Ia pun meminta Sinmu untuk segera keluar dari batas dunia orang mati. Karena setelah dari sana dia akan terbebas dari hukum pengembalian hidup dan mati. Jadi Sinmu tidak akan dikejar-kejar lagi oleh iblis itu. Beberapa koin pun telah kepala desa berikan kepada Sinmu. Untuk kepala desa sendiri masihlah sibuk menahan pergerakan iblis itu agar dia tidak menyentuh Sinmu. Sesuai dengan perintah kepala desa, Sinmu pun segera pergi. Dia juga yakin dengan kekuatan kepala desa. Sepertinya dia akan baik-baik saja. Yang terpenting dia ini harus pergi meninggalkan tempat ini dulu. Namun sepertinya iblis itu tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Beberapa serangan pun telah dirinya lancarkan. Sinmu yang tengah menghindari semua ini mulai melihat kalau di depan sana terdapat sebuah kota. Tapi semakin dirinya mendekat, kabut pun mulai menutupi pandangannya. Bahkan mata dewa juga tidaklah bisa digunakan. Masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena beberapa orang mulai melintasi Sinmu, yang mana itu adalah para iblis elit yang telah dikeluarkan untuk bisa melakukan penyerangan kepada Sinmu. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, Sinmu bisa dengan mudah mengalahkan iblis ini. Namun kepala desa memintanya untuk menjauh karena iblis itu berasal dari Demon Heavy. Racun yang dia keluarkan sangatlah berbahaya. Beruntungnya ada kepala desa, karena jika tidak, Sinmu akan menghirup hal yang berbahaya. Alasan mengapa Sinmu bisa menghabisi iblis ini dalam satu kali serangan, karena vitalitas pemberian Master Ya dan Master Tu. Itu jugalah yang telah membantu peningkatan vitalitasnya. Bisa dikatakan juga kalau keterampilan pedang Sinmu telah berada di tingkat supernatural. Kini dia pun percaya diri bisa mengalahkan para iblis elit. Sinmu kembali melakukan perjalanan, namun di depan sana terdapat iblis yang memiliki ukuran besar dengan 3 kepala. Serangan pun langsung saja iblis itu lancarkan. Kepala desa mengenali iblis itu dan meminta Sinmu untuk menyerang kepalanya. Karena itulah titik lemahnya. Meskipun sudah tahu di mana letak lemahnya, namun untuk melancarkan serangan secara langsung terlalu sulit. Karena iblis ini secara terus-menerus memberikan tekanan kepada Sinmu.
Bahkan ketika dirinya mendapatkan kesempatan sekalipun, iblis itu berhasil menahan pergerakannya. Namun Shinmu tidaklah menyerah dan dia pun kembali melakukan serangan secara terus-menerus, sambil mencari celah agar bisa memotong kepalanya. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya Shinmu berhasil memotong kepala iblis itu. Tapi pertarungan masihlah belum usai karena iblis elit lainnya telah kembali datang. Iblis ini menggunakan pedang juga karena telah meniru gerakan Shinmu, bahkan juga ucapannya. Mereka berdua pun mulai melancarkan serangan yang sama, dan tentu menciptakan sebuah ledakan. Kepala Disa tahu betul kalau iblis ini memiliki kemampuan hebat dalam meniru gerakan orang lain. Terlebih lagi, kekuatan petir yang dia miliki tidaklah main-main dan vitalitas yang dia miliki juga cukup kuat. Shinmu paham dan dia akan menggunakan teknik tetuama dalam pertarungannya. Yang malah ternyata iblis ini juga bisa menirunya. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, gerakan mereka yang sama membuat pertarungan berimbang. Tapi iblis ini memiliki kekuatan petir dan pergerakan yang cepat. Ia memaksa Shinmu harus mencari cara untuk bisa mengatasi semua ini. Adu serangan kembali terjadi, yang mana petir iblis ini akhirnya bisa Shinmu hancurkan dan menggunakan teknik naga yang telah diperkuat oleh giok pemberian kakek pincang. Dan begini Shinmu pun kembali menang. Tapi iblis lainnya telah datang dan dia langsung saja melancarkan serangan kepada Shinmu. Kali ini lawannya memiliki pergerakan yang sangat cepat dan juga memiliki racun yang berbahaya. Jadi dalam pertarungan itu, Shinmu harus berhati-hati sambil mengatasi pergerakan cepat yang dia berikan. Benar saja, Shinmu memang sempat kesulitan, tapi lagi dan lagi dia itu bisa belajar dengan cepat. Pergerakan iblis itu pun bisa dia prediksi, dan ketika dia lengah, Shinmu pun segera menyerangnya. Shinmu pun segera mencopot sayap iblis itu agar dia bisa menumbangkannya. Nah, kali ini yang lengah adalah giliran Shinmu, karena ada iblis yang langsung saja menariknya ke bawah tanah. Kemampuan iblis ini mampu menembus tanah dan tidak dapat dirasakan dengan mudah. Shinmu memang berhasil melepaskan dirinya, namun iblis itu melakukan pelarian dengan sangat cepat. Jadi, Shinmu pun mencoba untuk melakukan pengejaran. Tapi ini terlalu sulit karena iblis itu bersembunyi di dalam tanah. Ia pun menarik Shinmu agar bisa tertusuk pedang di sana. Untung saja Shinmu menggunakan teknik segel jiwa agar bisa menahan pergerakan dari iblis tersebut. Ia pun langsung saja menariknya keluar dan segera menghabisinya. Itu semua dia lakukan hanya dalam satu kali serangan. Namun beberapa iblis lainnya telah kembali datang. Dan jumlah sebanyak ini maka akan sulit bagi Shinmu untuk mengalahkan mereka sekaligus. Dia pun sadar kalau kabut ini sangatlah tebal. Jadi dia akan melakukan pergerakan diam-diam sambil mencari kesempatan untuk bisa menghabisi mereka sekaligus. Berhubung masih ada beberapa iblis lainnya, jadi Shinmu harus berhati-hati. Terlebih lagi lawan ia selanjutnya adalah Jiang Nalubo, iblis yang menggunakan sutra laba-laba demi bisa merasakan getaran di sekitarnya. Benar saja, posisi Shinmu sepertinya telah ketahuan. Jadi ketika dia ingin menghabisinya, iblis itu berhasil menghindar dan malah membuat Shinmu yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Serangan iblis barusan pun sempat membuat Shinmu kesulitan. Pergerakannya sendiri bagaikan serangga yang sangat sulit ditebak. Walaupun sempat kesulitan, tapi Shinmu berhasil membalikkan keadaan dan menghabisi iblis itu dengan beberapa tebasan pisau gila, yang mengakibatkan iblis ini tidaklah bisa berbuat apa-apa. Tidak berhenti sampai di situ saja, Shinmu juga menghabisi para iblis yang tersisa dalam hitungan yang sangat cepat. Hanya saja kabut tebal tadi tiba-tiba saja menyelimuti keberadaan Shinmu, yang membuat ia penasaran apa yang telah terjadi. Namun seberapa keras pun Shinmu mencari tahu, kejadian ini masihlah belum dapat dia pecahkan. Sampai akhirnya muncullah sesuatu yang tidak biasa di sekitaran tempatnya, di mana para iblis yang sebelumnya telah ia habisi kembali bangkit namun tidaklah bergerak, karena yang bergerak di sini adalah kapal bulan. Angin yang begitu kencang pun tercipta dari pergerakan kapal tersebut. Keanehan tidak berhenti sampai di situ karena para iblis kembali membuka mata mereka dan perlahan-lahan mulai mengepung Shinmu. Dengan angin kencang sebelumnya telah membuat kabut tebal tadi menghilang, yang mengakibatkan posisi Shinmu diketahui oleh para iblis ini. Alhasil serangan pun harus dirinya hadapi.
Tidak ingin bertarung lagi, Shinmu pun memilih untuk mencari jalan agar bisa pergi dari tempat ini. Hanya saja para iblis ini tidaklah membiarkan hal itu semudah yang dia pikirkan, karena pengejaran telah dilakukan. Dalam pelarian tersebut, Shinmu sempat memberikan beberapa serangan, karena dalam gitulah mereka tidaklah mungkin bisa menangkapnya. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Tapi nasib berkata lain, karena harta yang dimiliki oleh para iblis membuat mereka bisa menahan pergerakannya. Di saat Shinmu ingin dimakan, dewa yang digambar oleh kakek Luo mulai keluar dan memberikan bantuan untuk bisa menghabisi para iblis ini. Kemunculannya bagaikan sebuah ancaman bagi para iblis. Terlebih lagi, sinar suci yang dirinya keluarkan membakar para iblis dengan sangat mudah. Dewa Xuanwu terlalu kuat bagi para iblis ini. Mereka yang memiliki jumlah yang sangat banyak bahkan bisa dikalahkan dalam waktu yang sangat cepat. Shinmu menjadi senang karena kekuatan kakek Long memang sangatlah menakjubkan. Setelah semua itu, Shinmu kembali melakukan perjalanan sesuai dengan apa yang kepala desa katakan sebelumnya. Tapi dia memilih untuk terbang di atas desa saja, sebab ia tahu betul kalau desa ini sangatlah aneh. Tujuan Shinmu adalah pergi dari tempat ini menggunakan perahu penyeberangan. Namun di tengah perjalanan, penduduk desa melakukan sesuatu kepadanya yang membuat Shinmu harus terjatuh. Selain itu, rambut kepala desa juga telah menghilang, yang mana kini dirinya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Semua ini adalah ulah dari kepala desa di sana. Shinmu segera melakukan penyerangan karena dia tahu dia adalah seorang iblis. Namun serangan Shinmu mudah ditahan. Kini situasi Shinmu tidaklah baik-baik saja, karena para penduduk mulai memperhatikan dengan tatapan yang sangat mengerikan. Karena bagaimanapun mereka itu bukanlah manusia, melainkan para iblis yang menyamar. Sesaat kemudian mereka pun mulai memperlihatkan wujud mereka yang sebenarnya. Dan ternyata para penduduk ini adalah 8 iblis inti yang sebelumnya Shinmu hadapi. Terlebih lagi ada beberapa iblis lainnya. Shinmu bingung apa yang harus dirinya lakukan, hingga dia pun akan menggunakan teknik yang diajari oleh kakekmu. Shinmu akan membakar vitalitasnya sendiri untuk menerima kekuatan yang lebih besar lagi, supaya bisa membakar semua iblis yang ada di sana. Api yang dirinya keluarkan sangatlah panas, bahkan dirinya samakan dengan sinar matahari. Ia akan menggunakan hal tersebut. Ia akan memanfaatkan hal tersebut karena tahu iblis takut pada sinar matahari. Baginya mereka itu hanyalah para penakut yang bersembunyi dalam kegelapan. Dalam pertarungan ini juga Shinmu mulai menerapkan apa yang diajarkan oleh kepala desa. Meskipun hanya dengan kata-kata saja, tapi pemahaman Shinmu dalam menggunakan teknik pedang tersebut sangatlah luar biasa. Dia dengan mudah menghabisi para iblis di hadapannya. Namun iblis ini tahu betul Shinmu hanya tinggal menunggu waktu saja, kapan vitalitasnya itu akan terbakar sampai membuat dirinya mati. Shinmu memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena yang mati lebih dahulu adalah mereka. Dalam pertarungan tersebut, Abang Shinmu benar-benar menggila. Seberapa banyak pun para iblis yang menyerangnya, semuanya dengan mudah dia kalahkan. Bahkan api yang Shinmu miliki semakin panas seiring berjalannya waktu. Tidak hanya itu saja, namun dia juga menerapkan semua teknik pedang yang telah diajari oleh para kakek dalam pertarungan tersebut, yang membuat Shinmu benar-benar mendominasi. Sampai puncaknya, Shinmu pun merasa kelelahan, karena energi yang tersisa dalam tubuhnya sudah mulai habis. Bahkan tubuhnya sudah tidaklah mampu mengendalikan vitalitasnya. Iblis tadi kembali muncul karena memang menunggu Shinmu kehabisan kekuatan. Ia memuji tindakan Shinmu, tapi tulang-tulangnya itu hampir saja menjadi abu, yang mengakibatkan dirinya tidaklah bisa bertarung lagi. Jadi bagaimana cara Shinmu berhadapan dengan dirinya? Tujuan para iblis ini adalah Liontin Giok miliknya, karena itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa pergi ke kota kebebasan. Tapi iblis ini terlalu percaya diri karena Shinmu masihlah bisa memberikannya serangan. Shinmu tahu betul kalau iblis ini merencanakan sesuatu yang jahat pada kota kebebasan. Alhasil Shinmu pun kembali melakukan penyerangan kepadanya. Hanya saja setiap serangan itu sudah mudah dihindari oleh iblis ini. Sedangkan Shinmu juga sedang memulihkan vitalitasnya. Tapi kepala desa tersebut tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun mulai memberikan tekanan kepada Shinmu, sampai-sampai membuatnya terpental. Tidak hanya itu saja, dia juga mengeluarkan beberapa tengkorak untuk bisa menyerangnya.
Walaupun Shinmu berhasil melukai para tengkorak itu, tapi mereka berhasil pulih dan kini iblis tersebut pun kembali menyerangnya. Bahkan jiwa Shinmu akan dirinya hisap. Roh-roh jahat pun telah berhasil menangkap jiwa Shinmu yang membuat tubuhnya tidaklah bisa bergerak. Ketika iblis ini mengambil liontinnya, Shinmu pun menggunakan teknik Nenesi untuk bisa menahan tubuh iblis tersebut. Walaupun dirinya gagal, tapi Shinmu bisa menarik kembali jiwanya dengan teknik tersebut. Kini seram pun kembali dirinya lancarkan kepada iblis ini. Hanya saja kepala desa itu memiliki kemampuan yang hebat. Bahkan pedang Shinmu berhasil dirinya tahan dengan kakinya. Ia memuji teknik jiwa yang barusan Shinmu gunakan. Ia bahkan menggunakan segel jiwa pada jiwanya sendiri. Tapi ini bukanlah hal yang bagus karena akan membawa luka pada jiwa tersebut. Bisa dikatakan kalau Shinmu benar-benar sudah di ujung tanduk. Selain kitab suci iblis jiwa agung, Shinmu tidaklah memiliki apapun lagi untuk bisa melindungi dirinya. Di kondisi seperti ini, Shinmu pun teringat dengan teknik vitalitas harimau putih yang sebelumnya digunakan oleh Xiaoyu. Meskipun hanya pernah melihatnya sekali saja, tapi Shinmu langsung saja menerapkan teknik tersebut untuk bisa memanggil harimau putih. Tidak itu saja, dia juga memanggil Guanhu di lukisan yang digambar oleh kakek Long. Hal ini pun telah berhasil mementalkan iblis tersebut. Namun dirinya masihlah belum menyerah dan memberikan serangan balasan kepada Shinmu. Tapi ki tempering yang dimiliki oleh Shinmu mampu menahan serangannya. Iblis ini bingung mengapa tiba-tiba saja Shinmu memiliki vitalitas macan putih. Sekarang adalah giliran Shinmu untuk bisa melancarkan serang balik kepadanya. Alhasil ini pun membuat iblis tersebut benar-benar tertekan. Sampai-sampai Shinmu bisa beradu pedang dengannya. Dalam pertarungan itu, Shinmu yang awalnya terdesak perlahan-lahan mulai membalikkan keadaan. Bahkan sutra suci yang diciptakannya ini telah membuat iblis itu tidaklah bisa berkutik. Sampai-sampai dia ini harus terkurung. Padernya, iblis ini pun melihatkan wujud yang sebenarnya demi bisa menghancurkan sutra suci. Tapi dia ini tidaklah sadar kalau Shinmu sudah melemparnya keluar dari dunia orang mati, yang membuat iblis itu tidaklah bisa menggunakan kekuatannya. Ia tidak menduga Shinmu akan selicik itu. Ia pun mencoba untuk melarikan diri. Nah, sayang sekali Shinmu tidaklah bisa menghabisi iblis tersebut. Walaupun dia telah berhasil ditakuti olehnya, namun Shinmu yakin iblis ini akan kembali menyerangnya. Tidak mau membuang waktu lagi, Shinmu pun akan melakukan penyeberangan. Hanya saja dia masihlah belum tahu apa yang akan terjadi kepada kepala desa. Kita dibawa ke sisi kepala desa yang masih berhadapan dengan sosok iblis ini. Penyerangan kembali dilakukan olehnya, sebab dia ini sangatlah kesal kepada iblis tersebut karena berani menyamar sebagai wanita yang mengenali Shinmu. Ia pun yakin kalau iblis ini sepertinya tahu mengenai rahasia dari Shinmu. Iblis itu pun memberitahu kalau Shinmu sama sepertinya. Tapi kepala desa tidaklah terlalu peduli dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Yang mana pedang besarnya pun telah dirinya ciptakan demi bisa menghabisi iblis tersebut. Kepala desa tidaklah percaya kepadanya sebab segala ucapan yang iblis katakan adalah kebohongan. Selain itu, kepala desa juga masih penasaran apakah kota Yousing yang dimaksud adalah di depannya. Karena seharusnya itu adalah ibu kota dari dunia orang mati dan juga adalah gerbang Fengdu, sebuah gerbang hantu dalam legenda masa lalu. Sepertinya kedua tempat ini memiliki sebuah hubungan. Daripada penasaran, kepala desa pun mencoba mencari tahu lebih lanjut. Hanya saja di depan sana ada sosok yang menjaga tempat itu. Karena orang hidup seperti kepala desa tidaklah boleh datang kemari. Tapi kepala desa juga tahu kalau sosok ini juga masihlah hidup. Sosok itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Cishu, dewa pengembara malam yang menangkap penjahat untuk Raja Fengdu. Jadi dia ini bisa dengan bebas pergi ke Fengdu ataupun Dasu. Kepala desa bingung mengapa Cishu tidak menghentikan para iblis dan hanya bertindak kepada makhluk hidup yang ingin masuk. Bagi Cishu, para iblis itu adalah makhluk yang sangat jahat, jadi tentu sudah dirinya hukum. Berbeda dengan kepala desa, jika dia ingin pergi, maka harus ada harganya. Raja Fengdu telah memperhatikannya, dan dia itu tertarik kepada kepala desa. Jadi dia pun memiliki sesuatu yang harus dirinya lakukan. Yang mana setelah kepala desa mati, dia itu harus pergi kepada Fengdu. Kepala desa menanyakan seharusnya penjaga Yodu bertanggung jawab atas perintah raja.
Dan selama mereka tidak mengganggu urusan orang mati, maka mereka tidak akan diserang oleh Youdu. Dan mengapa juga Kaisar Fengdu malah bersaing dengan Youdu untuk mendapatkan jiwa orang mati? Ternyata orang yang meninggal di Dasu akan berada di bawah kendali Kaisar Fengdu, yang membuat kepala desa paham kalau sebelum kegelapan tiba, Fengdu merupakan bagian dari Dasu. Siapa yang mengira kalau Kaisar Fengdu dan kapal matahari masih terus menjalankan tugas mereka masing-masing? Jisoo menanyakan keputusan dari kepala desa, yang mana dia setuju dengan permintaan Kaisar Fengdu. Namun sebelum itu dia ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Jisoo tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, namun dia belum bisa menjamin akan menjawab atau tidak. Kepala desa langsung bertanya apakah kota Yaoxing ada di Fengdu, yang mana ternyata itu bukanlah kota Yaoxing, yang membuat kepala desa penasaran di manakah lokasi sebenarnya dari kota Yaoxing. Namun Jisoo tidaklah menjawab. Kepala desa kembali bertanya tentang liontin milik Shinmu yang berkaitan pada kapal bulan. Jadi apakah kapal bulan merupakan Yaoxing? Jisoo menjelaskan kalau kapal bulan berasal dari kota Yaoxing, dan di sana ada orang yang telah mati. Jadi lebih baik kepala desa bertanya saja kepadanya. Berhubung sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kepala desa, jadi Jisoo pun pergi dari hadapannya. Tapi sebelum itu dia memberitahu kalau orang mati di kapal bulan masihlah bangun. Ia juga mengingatkan kepala desa akan janjinya kepada Kaisar Fengdu, di mana setelah kepala desa mati, dia itu harus pergi ke Fengdu dan jangan pergi kepada Tuan Youdu. Sepertinya terdapat konflik antara Fengdu dan Youdu, sedangkan orang yang di kapal bulan sepertinya tidaklah pergi pada Fengdu maupun Youdu. Sebuah suara pun mulai terdengar yang mana kapal bulan akan melakukan perjalanan. Kepala desa segera naik ke kapal tersebut, sedangkan Shinmu penasaran apa yang terjadi kepada kepala desa. Di saat dia melemparkan koin, hal itu tidaklah sengaja mengaktifkan sesuatu pada patung di sana. Jadi di saat Shinmu sedang menunggu jemputan, perjalanan pun mulai mereka lakukan. Namun di tengah semua itu, lagi dan lagi iblis sebelumnya datang untuk bisa menyerang Shinmu. Tapi dalam pertarungan tersebut dia tidaklah sendirian karena ada beberapa tengkorak yang juga telah menyerang Shinmu. Tujuan mereka hanya satu, yakni liontin giok miliknya. Jika Shinmu tidak mau memberikan hal tersebut, maka dia akan mati di sini. Dalam pertarungan ini Shinmu bingung mengapa nahkoda ini tidak bertindak. Alhasil Shinmu pun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengalahkan para tengkorak. Tapi seberapa keras pun Shinmu berjuang, lagi dan lagi mereka bisa memberikan tekanan kepadanya. Sepertinya Shinmu ini masihlah kelelahan akan pertarungan sebelumnya. Jadi selama pertarungan itu berlangsung, Shinmu mencoba untuk memulihkan vitalitasnya. Hal tersebut telah disadari oleh iblis ini, jadi dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Tapi Shinmu sangatlah pintar dan dia pun memaksa iblis ini untuk datang kepadanya. Dan setelah semua itu berhasil, Shinmu pun melancarkan serangan kepadanya dan memotong iblis tersebut. Dan begitu jugalah sepertinya dia ini telah kalah. Hanya saja kapal ini juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Shinmu pun memberikan ejekan kepada iblis ini karena dia telah masuk ke dalam jebakannya. Di sini iblis itu pun mengatakan kalau kepala desa pasti sudah mati. Kesal dan ucapannya, Shinmu pun segera memberikan tendangan manja karena ia yakin betul kepala desa pasti baik-baik saja. Kita pun dibawa ke kapal bulan, di mana kepala desa bisa melihat kalau tempat ini sangatlah megah. Namun terdapat bekas-bekas pertarungan hebat. Bahkan beberapa senjata masihlah tersisa di sana. Kepala desa pun melihat sebuah lukisan di mana sosok raksasa sedang bertarung melawan monster dalam kegelapan. Mereka disebut sebagai bulan senja dan memiliki tugas yang sama dengan kapal matahari. Entah apa hubungan Shinmu dengan orang-orang ini, karena bentuk mereka sangatlah berbeda. Tampaknya Shinmu bukanlah seorang pengembala bulan, tapi kepala desa harus mencari tahu hal ini lebih lagi. Jadi dia pun kembali melakukan perjalanan, di mana ia bisa melihat bulan yang sudah pecah. Bahkan beberapa pecahannya pun telah jatuh dan cukup berbahaya. Keanehan mulai dirasakan oleh kepala desa, karena seharusnya asal-usul suara yang dia dengar berasal dari sini. Namun dia tidak menemukan apapun. Sampai akhirnya dia pun tersadar kalau saat ini dirinya tengah berada di atas kepala sosok yang sangat besar. Sosok ini pun mulai berbicara dan tidak tahu siapakah dirinya yang sebenarnya.
Kepala desa pun menduga kalau dia itu adalah tangan bulan. Dan beliau ini sepertinya sudah sepenuhnya bergabung dengan kapal bulan. Awalnya ia lupa dengan identitasnya sendiri, hingga baru ingat kalau dia adalah tangan bulan. Sepertinya kegilaan sudah memenuhi pikirannya. Kepala desa pun bertanya mengenai lokasi kota Yuausing kepadanya. Tapi dia itu malah membahas tentang pemandian bulan, yang membuat kepala desa kebingungan apa yang sedang dia bicarakan. Terlebih lagi, sosok itu tiba-tiba saja memberitahu kalau semua penghuni kapal bulan sudah mati dan bahkan tidak ada jasad yang tersisa. Sebagai pengembala bulan, ia sungguh kecewa dan merasa begitu malu kepada dirinya sendiri. Karena ia sudah gila, membuat kepala desa sulit bertanya kepadanya. Sosok ini pun kembali menyanyi. Xinmu berpindah kepada Xinmu yang agak panik karena pintu masuk akan segera ditutup. Sesaat kemudian kepala desa pun datang dan menggunakan koin yang ditinggalkan oleh Xinmu. Namun mereka ini harus kembali mendapatkan gangguan dari para tengkorak. Sadar kalau mereka tidaklah memiliki waktu yang banyak, jadi kepala desa mulai menggunakan kekuatannya untuk bisa membawa Xinmu keluar dari tempat tersebut. Nah, selama perjalanan itu kita pun diperlihatkan kalau patung-patung yang telah tersegel mengeluarkan aura jahat dan berusaha untuk bisa melakukan penyerangan kepada mereka. Namun semua itu tidaklah dibiarkan oleh kepala desa. Ia pun terus membawa Xinmu pergi dan menghadapi kegelapan tersebut. Sampai akhirnya pintu benar-benar telah tertutup. Untung saja Xinmu dan kepala desa bisa keluar tepat waktu. Hanya saja pintu masuk dalam air terjun tadi juga telah tertutup. Karena bagaimanapun tempat ini hanya akan terbuka pada malam hari saja. Dan setelah matahari timbul, pintu ini akan tertutup. Kepala desa penasaran kemanakah mayat-mayat itu akan pergi. Sedangkan Xinmu sendiri masihlah sedih karena belum dapat menemukan kota Yuausing. Kepala desa pun memberitahu kalau giok yang dia miliki bukanlah membawa mereka ke kota Yuausing, melainkan kepada kapal bulan. Karena kapal itu berasal dari kota Yuausing. Setelah bertanya kepada orang-orang di Fengdu, di sana tidak ada petunjuk mengenai kota Yuausing. Fengdu merupakan ibu kota dunia orang mati. Kepala desa yakin betul kalau kota Yuausing lebih misterius daripada dunia orang mati. Sepertinya Xinmu harus menunggu sedikit lebih lama untuk bisa menemukan tempat yang dia cari. Perjalanan pulang pun mulai mereka lakukan. Setelah mengalami perjalanan tadi, Xinmu pun sadar kalau menuju kota Yuausing sepertinya jauh lebih berbahaya daripada apa yang dia bayangkan. Maka karena itulah dia pun berjanji akan menjadi lebih kuat agar bisa masuk lebih jauh ke dalam dunia gelap. Dengan begitulah kesempatannya menemukan kota Yuausing jauh lebih besar. Xinmu pun berencana untuk pergi keluar agar mendapatkan pengalaman. Ia juga ingin melihat luasnya dunia. Kepala desa akan membicarakan hal ini dulu kepada para kakek lainnya. Selain itu mereka harus minum dan melakukan tes kedewasaan pada Xinmu. Ini pun membuatnya penasaran bagaimana bisa dirinya mengalahkan kakek dan neneknya yang memiliki kekuatan jauh lebih besar darinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.